Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rizal Manggafani, NBI 1431972, kelas B. Sini saya akan menjelaskan soal yang diberikan mulai nomor 1. Diketahui suatu lapisan lempung memiliki ketebalan atau B 3 tambah N meter. N saya itu 2. Jadi 5 meter, di mana kondisi tanah tersebut memungkinkan air pori mengalir dalam 2 arah. Terus kondisi ini akan dibebani oleh tanah timbunan dan akan mengalami konsolidasi primer sebesar 90% dalam 50 plus N hari. Dan saya 2 berarti 52 hari. Lalu kita tentukan berapa besarnya koefisien konsolidasi tanah lempung tersebut dalam tekanan tertentu. Diketahui B tadi ketebalannya 5 meter, terus HDR-nya ketinggian dari tanah tersebut dibagi 2 yaitu 5 meter dibagi 2 yaitu 2,5 meter, atau dijadikan cm menjadi 250 cm. Diketahui U-nya 90%, G-nya atau tenggang waktunya 50% atau 52 hari. Kalau dijadikan detik 4.492.800 detik. Ditanyakan koefisien konsolidasi atau CV. Jawab, P-nya diketahui melalui rumus 1,781 dikurangi 0,953 log 100 dikurangi U. Terus ini hasilnya 0,848. Terus koefisien konsolidasinya dihitung dengan rumus TGO kali HDR pangkat 2 per TGO. Diketahui TGO-nya tadi ini melalui T besarnya 0,848 dikali HDR-nya yang cm 250 kuadrat per U waktu yang dijadikan detik ini. Hasilnya 0,011797 cm kuadrat per, atau dibulatkan menjadi 0,012. Selanjutnya nomor 2, diketahui suatu profil tanah ditunjukkan seperti gambar, di mana terdapat suatu lapisan tanah lempung setebal 1 ditambah 0,5 N meter mengalami konsolidasi primer yang disebabkan oleh timbunan sebesar 15 ton per meter kuadrat yang terletak di atas permukaan tanah. Muka air tanah terletak 0,5 m dari permukaan tanah. Tanah lempung tersebut pernah mengalami pembekanan sebelumnya sehingga menyebabkan tekanan prakonsolidasi sebesar 4 ton per meter kuadrat. Tanah tersebut memiliki nilai batas cair atau LL 60 dan batas plastis atau PL 28. Lapisan tanah pasir berada di atas lapisan lempung setebal 2 meter, di mana data yang dimiliki adalah GS atau spesifik gravitinya 2,65 dan nilai porinya atau E sama dengan 0,5. Maka hitunglah penurunan tanah yang terjadi hingga tengah lapisan tanah lempung dan hitung juga berapa waktu yang dibutuhkan untuk tercapainya konsolidasi 90%. Kita mempunyai 3 lapisan tanah, yaitu pertama lapisan pasir, lempung, dan batuan. Sini ada muka air tanah, dan yang kita tinjau adalah tanah lempung, karena tanah lempung memiliki sifat kohesifnya yang tinggi. Kita hitung dulu tekanan efektif lever begennya. Diketahui LL sama dengan 60, sigma W-nya sama dengan 1000 kg per meter kubik, dijadikan ton menjadi 1 ton. PL-nya 28, SR-nya 60, tambahin BI saya 2, terakhir sama dengan 62%. Kita mencari tekanan lever begennya. Kita hitung dulu gamma pasir yang di atas muka air tanah dengan rumus GS per sigma per gamma W plus ditambah SR dikali nilai pori dan gamma dikali gamma W.
dibagi 1 ditambah nilai pori. Ketahui GS-nya 2,65 dikali gamma W-nya 1 ditambah 62%, SR-nya dikalikan 0,5 dikali 1 dibagi 1 ditambah 0,5, hasilnya 1,973 ton per meter kubik. Kita cari lagi gamma pasirnya yang di bawah muka air tanah dengan gamma pasir aksen sama dengan gamma sat dikurangi gamma W. Dengan rumus GS dikalikan gamma W ditambah angka pori dikali gamma W per 1 ditambah angka pori. Dengan diketahui 2,65 GS-nya dikali gamma W-nya 1 ditambah 0,5 angka porinya dikalikan gamma W-nya 1 dibagi 1 ditambah 0,5, hasilnya 2,1 ton per meter kubik. Lalu kita hitung gamma L aksen dengan rumus gamma sat dikurangi gamma W. Gamma satnya diketahui 1,80 ton per meter kubik dikurangi gamma W-nya 1 ton per meter kubik dengan hasilnya 0,8 ton per meter kubik. Lalu kita hitung tegangan Everbacken-nya dengan rumus, semua rumusnya per lapisan menggunakan gamma dikalikan H, yaitu 1,973 diketahui dari nilai ini, nilai dari yang gamma pasir yang di atas muka air tanah dikalikan tingginya 0,5 ditambah gamma pasir yang di bawah muka air tanah 2,1 dikalikan tingginya 1,5 ditambah gamma L aksennya 0,8 dikalikan tingginya 1 dengan hasilnya 4,94 ton per meter kuadrat. Lalu kita mencari nilai CC. CC-nya sama dengan 0,009 yang artinya karena undisturbed atau tidak terganggu. Kalau terganggu nilainya akan 0,08. Dan CC sama dengan 0,09 dikurangi LL-nya tadi 60 dikurangi 10, hasilnya 0,45. Selanjutnya kita menghitung OCR. OCR sama dengan C dibagi tegangan Everbacken 0. O sama dengan 4 dibagi 4,94 karena hasilnya ini tadi tegangan Everbacken-nya 4,94 sama dengan 0,8, yaitu lebih kecil 1 yang artinya konsolidasi normal atau normally consolidated. Lalu kita hitung penurunan tanah atau SC menggunakan rumus SC sama dengan CC kali H per 1 ditambah angka pori dikali log tegangan Everbacken ditambah sigma tegangan dibagi tegangan Everbacken. Tegangan ini CC-nya 0,45 dikalinya 2 per 1 ditambah 5 log tegangan Everbacken-nya tadi diketahui 4,94 ditambah ini timbunan yang ditimbun berat timbunannya yaitu 15 ton bagi tegangan Everbacken-nya 4,94 dengan hasilnya 0,36 meter jadikan cm jadi 36 cm. Lalu untuk menghitung waktu penurunan kita diketahui CV-nya 1,2 dikali 10 pangkat 6 meter kuadrat per desiton, U-nya 90%, keduanya double Dranger. TG0 diketahui juga sama dengan 0,848 melalui soal nomor 1 tadi. Terus kita hitung waktu penurunannya dengan rumus TGO sama dengan TGO dikali HDR kuadrat per CV. Kita hitung TGO-nya 0,848 dikalikan 1 kuadrat, 1 HDR saya, dibagi 1,2 kali 10 pangkat 6. Menghasil 766.666,6667 detik. Kalau diakumulasikan menjadi hari menjadi 8 hari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.